bagi semua siswa, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun tidak. Untuk belajar bersama-sama dalam satu lingkungan yang sama, tujuannya untuk menciptakan suasana belajar yang ramah, adil, dan menghargai keberagaman kemampuan. Dalam konteks pembelajaran matematika, guru perlu menggunakan strategi yang tepat untuk berpartisipasi aktif, memahami konsep, dan saling membantu. Ada 3 teknik penting yang dapat diterapkan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran kooperatif, yang kedua, peer tutoring, dan yang ketiga, pendekatan kolaboratif. Pembelajaran kooperatif, pengertiannya yaitu pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab yang sama terhadap keberhasilan kelompoknya. Ini manfaat dari pembelajaran kooperatif yaitu 1. Siswa dengan hambatan belajar terbantu oleh teman sekelompoknya. Kedua, siswa berkemampuan tinggi belajar mengasah empati dan kepemimpinan. Ketiga, terbentuk lingkungan belajar yang saling mendukung. Peer tutoring atau teman sebaya. Peer tutoring adalah metode pembelajaran di mana siswa yang lebih mampu atau telah memahami materi membantu temannya yang masih mengalami kesulitan belajar. Tutor sebaya berperan sebagai guru kecil dalam kelompok. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui interaksi antar teman, memberi dukungan emosional dan rasa percaya diri bagi siswa yang kesulitan, mengembangkan kemampuan komunikasi, empati, dan kepemimpinan. Manfaat dalam kelas inklusif. Anak dengan berkebutuhan khusus lebih nyaman belajar dari teman sebayanya, mengurangi ketergantungan penuh pada guru, menumbuhkan budaya saling tolong dan kolaboratif. Selanjutnya adalah pendekatan kolaboratif, di mana yang artinya guru dan siswa bekerja sama sebagai mitra belajar untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan belajar. Jadi, fokusnya bukan hanya hasil akhir, tetapi juga proses berpikir bersama. Tujuannya apa sih? Untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan semua siswa. Kedua, membangun suasana kelas yang demokratis. Ketiga, mendorong berpikir kritis dan kreatif melalui pertukaran ide. Terus, selanjutnya ada manfaat dalam kelas inklusif. Yang pertama, semua siswa merasa dihargai pendapatnya. Guru memahami kebutuhan belajar setiap anak secara lebih personal. Yang ketiga, terjalinnya hubungan positif antar guru dan siswa. Di kelas inklusif, setiap anak berhak belajar bersama. Hari ini, kita akan melihat bagaimana guru menerapkan pembelajaran kooperatif, peer tutoring, dan kolaboratif untuk memfasilitasi semua peserta didik. Dalam pembelajaran kooperatif, guru membentuk kelompok yang beragam. Setiap anggota punya peran untuk saling membantu memahami konsep matematika. Guru memfasilitasi kegiatan belajar yang menekankan kerjasama, bukan persaingan. Dalam peer tutoring, siswa belajar dari teman sebayanya. Pendekatan ini membantu siswa dengan kebutuhan khusus belajar lebih percaya diri. Pendekatan kolaboratif menempatkan guru dan siswa sebagai mitra belajar. Mereka bersama-sama mencari solusi dan menghargai setiap kontribusi.
Dengan menerapkan pembelajaran kooperatif, peer tutoring, dan kolaboratif, guru memastikan semua peserta didik mendapat kesempatan belajar yang bermakna. Menurut Ibu Tri Endah Mardikasiwi, SPD, selaku wali kelas 3 yang telah mengajar sejak tahun 2015, di sekolah SDN Mangli 1 terdapat beberapa anak berkebutuhan khusus, terutama di kelas 3 yang kita observasi. Di antaranya adalah Lailatul Maulidina Rafisa berusia 9 tahun dengan hambatan disleksia. Almer Dwi Pratitno berusia 10 tahun juga dengan hambatan disleksia, dan Revalina Jasmine Adinda Maulana berusia 9 tahun dengan hambatan lamban belajar. Saat ini terdapat sekitar 10 anak ABK yang sekolah di SDN Mangli 1. Kebanyakan mengalami kesulitan membaca dan bersikap hiperaktif. Menurut beliau, beberapa anak ABK di sekolah tersebut cenderung memiliki sifat pendiam, tidak aktif di kelas, kurang percaya diri, dikarenakan mereka malu. Mereka tidak bisa seperti yang lain yang cepat tanggap ketika satu kali diajarkan saat pembelajaran. Namun, jika diajarkan secara berulang-ulang, mereka mampu memahami pelajaran, apalagi saat belajar bersama teman sebayanya. Mereka mudah sekali paham akan materi. Anak-anak ABK di SDN Mangli 1 lebih menyukai pembelajaran non-akademik, terutama yang berkaitan dengan seni. Dalam pembelajaran di kelas, guru menerapkan pembelajaran sikap dan contoh nyata secara visual agar anak-anak lebih mudah memahami melalui pengamatan langsung.